Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karis dengan NIM 210250030. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keyword search dan juga pembuatan tag dalam mata kuliah forensik digital. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suni Samsuni MKOM yang telah membimbing saya dari awal semester hingga akhir semester saat ini, yang dimana materi ini adalah atau presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS. Baiklah, lanjut ke materi. Dalam era digital saat ini, kejahatan online semakin meningkat. Untuk menangani ancaman ini, digital forensik menjadi kunci untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendapatkan bukti dari perangkat elektronik. Materi digital forensik sangat penting untuk memahami cara menyelidiki insiden keamanan, merespons serangan cyber, dan memastikan keadilan di tengah perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Jadi di materi digital forensik ini membahas tentang bagaimana cara mengungkap kasus yang dilakukan dengan digital ataupun kasus yang berhubungan dengan media-media elektronik dan sulit ditangani oleh orang yang awam karena ini memerlukan keahlian khusus dalam bidang forensik digital. Yang dimana keyword search sendiri memiliki arti adalah metode pencarian informasi di dalam dokumen atau database menggunakan kata kunci atau frasa tertentu. Pada dasarnya, penggunaan memasukkan kata atau rangkaian kata yang relevan dengan informasi yang mereka cari, dan sistem kemudian mencocokkan kata kunci tersebut dengan dokumen atau data yang memuatnya. Teknik ini umumnya digunakan dalam mesin pencari web, basis data, atau alat analisis teks untuk menyederhanakan proses pencarian dan mengidentifikasi konten yang relevan. Jadi di keyword search ini menggunakan kata kunci untuk mencari sebuah file atau dokumen tertentu. Ketika mungkin ada banyak dokumen di dalam perangkat komputer ataupun sejenisnya, maka ketika kita mencari dengan satu persatu akan sulit didapat ataupun lama untuk mendapatkannya. Tapi ketika kita menggunakan keyword search, di situ kita hanya memerlukan kata kunci yang tepat untuk mencari file tersebut, dan sistem akan mencocokkan dengan data yang ada di komputer ataupun database tersebut. Penggunaan keyword search untuk forensik analisis. Forensik analisis menggunakan keyword search untuk dengan cepat mengidentifikasi dan memulihkan bukti yang relevan dalam penyelidikan digital. Ini mempercepat proses penyelidikan dengan mempersempit lingkup pencarian, memungkinkan mereka menemukan informasi krusial terkait suatu kejadian atau pelanggaran secara efisien. Nah, jadi forensik analisis ini sangat memerlukan penggunaan keyword search ini, karena untuk mempermudah mereka mencari barang bukti ataupun mempermudah mereka untuk penyelidikan agar penyelidikan dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih efisien. Kasus-kasus forensik digital ini sangat banyak dan juga memerlukan pengetahuan yang cukup luas terkait dengan analisis forensik, yang dimana di dalam database suatu kasus akan banyak sekali file-file atau dokumen yang disimpan oleh database, yang dimana ketika kita mencari satu persatu akan sangat sulit dan juga mungkin saja terlewat dan tidak ditemukan. Tetapi dengan adanya keyword search itu akan mempersempit lingkup pencarian yang tadinya
10 bisa kita cari dengan mempersempit lingkup keyword search itu menjadi 5, karena keyword search ini menggunakan kata kunci yang atau frasa yang relevan dengan file-file yang ada di dalam dokumen tersebut atau teknologi yang ada di dalam website tersebut atau bash. Mungkin itu saja pemaparan materi dari penggunaan keyword search dan juga pengertian keyword search. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang penggunaan keyword search dan juga pembuatan tag pada aplikasi autopsi secara singkat. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit tentang penggunaan keyword search dan juga pembuatan tag. Di sini saya akan menggunakan open ration case karena saya sudah mempunyai kasusnya. Tapi kalau tidak mempunyai kasus, kita bisa bikin new case. Itu bikin kasus baru. Di sini kita klik open ration case. Setelah diklik, di sini muncul ada beberapa tugas. Ini yang sudah saya buat. Di sini saya akan pilih latihan 1. Klik open. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, setelah selesai di sini ada folder yang terdapat dalam flash disk sendiri. Di sini ada beberapa folder, yang di dalam folder ada beberapa file. Mari kita gunakan keyword search untuk menampilkan file yang ada di dalam folder. Di sini juga ada beberapa extract match, subtracing match, regular expression. Di sini saya akan mencari JPEG, format JPEG. Ketika udah diketik, mari kita search. Nah, di sini terdapat ada 2 format JPEG di dalam flash disk saya. Karena emang flash disk saya masih kosong, tidak ada beberapa file, cuma ada sedikit. Ini akan mempermudah pencarian ketika kita mempunyai banyak file yang tersembunyi dan kita ingin mencarinya. Kita tinggal menggunakan keyword search tadi dan langsung saja ada dengan pencarian kata kunci kita. Di sini juga ada keyword list. Di sini kita bisa mencari phone number, IP address, email address, URL, dan credit card numbers. Di sini kita bisa mencari semua ataupun bisa pilih salah satu dari pilihan tersebut. Setelah dipilih, tinggal kita klik search. Kebetulan di saya hanya ada format JPEG. Ini juga adalah history dari pencarian kita menggunakan keyword search. Di sini ada 12 history karena saya sudah mencari sebanyak 12 kali. Filenya pun masih sama karena saya mencari hanya format JPEG dan kebetulan di folder saya, di flash disk saya ada format JPEG saja. Nah, setelah keyword search, di sini saya akan membuat tags. Tag ini mempermudah untuk kita menyimpan file yang penting agar mudah diakses. Di sini klik file yang ingin kita buat tagnya, klik kanan pada mouse ataupun kursor. Setelah diklik kanan, kita pilih add file tag. Setelah itu kita pilih new tag. Kita klik. Nah, setelah diklik di sini ada create tag, di sini tag name ini adalah nama untuk tag sendiri. Kita pilih nama contoh 2. Ya, deskripsi pun bisa ditambahkan, kalau tidak mau sudah cukup tag name. Klik OK. Setelah itu akan muncul di bagian folder tags. Di sini ada di tags itu ada subfolder yaitu contoh 2. Di sini terdapat file yang tadi kita buat tagnya sendiri.
Ini akan mempermudah ketika kita mempunyai banyak file dan itu tersembunyi, tapi kita ingin mengaksesnya dengan mudah, maka kita gunakan keyword search tadi untuk mencari file tersembunyi tersebut. Kemudian kita buat tagnya untuk nanti menyimpan filenya agar bisa diakses dengan baik dan cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.